Petugas dewan yang muslim ini dipecat setelah mengancam anggota masyarakat. Bukan hanya ancaman samar, tapi benar-benar ancaman seperti, aku mungkin akan mencabut gigimu. Dan kalian harus bertanya pada diri sendiri, bagaimana orang-orang ini bisa terpilih ke posisi-posisi ini sejak awal? Mari kita baca apa yang sedang terjadi. Oke, petugas penegak dewan dipecat setelah mereka tertangkap kamera, mengancam seorang anggota masyarakat. Ini adalah momen ketika petugas penegak dewan mengancam akan memukul jatuh seorang anggota masyarakat. Dewan Harrow di London Barat Laut telah memecat 2 karyawan yang terekam sedang mengintimidasi seorang pria di jalan setelah menuduhnya mengutak-atik uang kami. Aneh sekali. Tuduhan yang sangat aneh untuk dilontarkan kepada seseorang. Selama pertemuan yang berlangsung 1 menit itu, 2 petugas penegak hukum, keduanya mengenakan tudung di atas jaket ungu cerah dan rompi hitam mereka yang dilengkapi dengan kamera tubuh, mengatakan kepada pria tersebut bahwa mereka akan mencabut giginya. Maksudku, setidaknya pikirkan sesuatu yang lebih baik kalau kamu mau mengancam seseorang di depan kamera, kan? Bayangkan saja harus berurusan dengan hukum, karena mengancam akan mencabut gigi seseorang. Aku merasa kamu seharusnya memikirkan sesuatu yang sedikit lebih jantan, tahu nggak? Entahlah, ada yang bisa memikirkan sesuatu yang lebih baik daripada mencabut gigimu. Mengerikan, menjijikan. Salah satu dari mereka bilang ke dia, omong-omong, tonton videonya sebentar lagi. Saat aku nggak pakai seragam, aku akan membuatmu pingsan dan mencabut gigimu. Sebelum menambahkan, aku akan datang dan melemparmu menembus tembok sialan itu. Tembok. Bukan satu, tapi beberapa. Petugas penegak hukum bahkan mengancam akan memanggil polisi ke jalan North Northolt di South Harrow karena seorang petugas akan menghajarmu. Maksudku, kalau ini tidak terdengar seperti pria-pria egois yang mencoba membuktikan betapa besar dan kuatnya mereka, aku tahu memang begitu. Selamat datang di Pushback. Aku Mei Raka, pembawa acara kalian. Pastikan untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar video ini semakin ramai. Lakukan bagianmu dengan membagikannya ke temanmu. Selamat datang. Kamu adalah bagian dari sebuah gerakan. Kami sangat senang kamu ada di sini, karena kita sedang melawan balik. Karena kita sudah cukup. Kamu tahu, ketika cerita-cerita seperti ini muncul, aku tidak bisa menahan tawa sendiri. Karena rasanya mereka benar-benar ingin membuktikan betapa bodohnya mereka. Mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Kamu sedang terekam kamera. Ada seseorang yang merekamu. Kamu adalah seorang petugas polisi, atau petugas penegak peraturan dewan. Cobalah berpikir dengan otakmu, dan jangan mengatakan hal-hal seperti, aku akan mencabut gigimu, atau melemparmu ke tembok. Ini dasar. Ini sederhana. Ini mudah. Dan jika seorang pria tidak bisa mengendalikan emosinya sampai-sampai di depan kamera, sebagai petugas penegak hukum, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Bagaimana bisa dia menjadi orang seperti ini? Bagaimana dia bisa mendapatkan posisi ini? Dan jawabannya adalah karena, seperti yang kita lihat, pemerintah dan sistem pemilihan lokal memilih orang-orang yang tidak kompeten untuk masuk ke posisi kepemimpinan mereka. Karena mereka lebih peduli dengan isu antirasisme ini daripada benar-benar peduli pada orang-orang yang bisa menegakkan hukum. Benar kan? Orang-orang ini sangat cocok dengan gerakan Islamis. Isu imigran yang perlu mereka buktikan. Lihat para penegak hukum ini. Tapi mereka begitu bodohnya sampai-sampai mereka benar-benar berpikir bisa lolos dengan hal seperti ini. Dan kamu harus dengar alasan-alasan yang dimiliki pria ini. Tidak bisa dipercaya. Oke, rekaman dimulai dengan seorang petugas menghadapi anggota masyarakat yang merekam kejadian itu sambil berkata, menurutmu, aku akan melakukan apa? Aku tidak perlu memberitahumu apa yang akan aku lakukan. Petugas lain yang mengenakan tudung merah kemudian berjalan ke arah kamera dan menekan sebuah tombol pada kamera tubuh rekannya. Lalu rekannya itu menjawab, jangan khawatir, sudah mati kok. Sekarang, sekali lagi, betapa bodohnya karena ada seorang pria yang memegang ponsel seperti ini. Dia memegangnya tepat di depan wajah mereka, seolah-olah kamera tubuhmu sudah mati. Hebat sekali, iPhone-nya tidak akan merekam, atau apapun ponsel yang dia punya. Petugas penegak hukum yang mengenakan tudung hitam itu lalu melanjutkan, jangan ikut campur dalam urusan saya. Oke, ini mereka. 1, 2. Tebak apa? Kamu tidak akan percaya. Pria ini sesuai dengan stereotip rasial dari petugas penegak hukum baru yang sedang mereka coba rekrut. Bisakah kamu menebak hanya dengan melihatnya? Mungkin dari etnis atau kelompok agama apa dia berasal. Aku mau dengar tebakan. Ada tebakan di kolom komentar? Aku akan sangat terkesan jika kamu bisa menebaknya. Ngomong-ngomong, pria yang merekam itu merespons dengan berkata, kamu tahu apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Anggota dewan yang mengenakan pakaian merah kemudian berbalik dan mulai mengancam secara verbal anggota masyarakat tersebut saat dia menjadi semakin agresif. Saat dia mematikan kamera tubuhnya, petugas itu berkata kepada pria tersebut, kamu bertingkah seolah-olah ingin mengacaukan uang kami. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu sekarang. Mengacaukan uang kami? Maksudnya mengacaukan pekerjaan kami.
Jadi dia ini adalah petugas polisi, atau apapun dia, penegak hukum resmi di Kabupaten Harrow. Apapun yang mereka buat hari ini, intinya dia berkata, kamu pada dasarnya mencoba membuatku dipecat. Mencoba mengacaukan uang saya. Rasanya seperti... Menurutku justru kamu yang mungkin sedang mengacaukan uangmu sendiri, teman. Maksudku, sepertinya itu kamu. Petugas dewan yang berbaju merah itu lalu berbalik dan mulai mengancam secara verbal. Saat dia mematikan kamera tubuhnya, petugas itu berkata kepada pria tersebut, kamu bertingkah seolah-olah sedang mencoba mengacaukan uang kami. Ayo ke gang sekarang juga. Kami akan kasih pelajaran padamu. Kami akan kasih pelajaran padamu, bro. Kami akan tunjukkan padamu. Lihat kami. Kami begitu besar. Kami begitu kuat. Kami begitu menakutkan. Pokoknya agak memalukan. Ketika petugas penegak hukum itu kemudian memberi isyarat kepada pria itu untuk mengikutinya menyeberangi jalan yang ramai saat dia berdiri di jalur bus yang sibuk, penegak hukum itu berkata, sumpah kalau aku tidak pakai seragam, aku akan membuatmu pingsan dan mencabut gigimu. Kamu tahu itu. Aku akan memberimu satu pukulan dan aku akan membuatmu. Semua gigimu copot. Ini benar-benar seperti anak-anak, seperti... Ayahku lebih kuat dari ayahmu. Aku akan membuat gigimu copot saat aku tidak memakai seragam. Maksudku, kamu mengatakannya di depan kamera saat memakai seragam. Begitu bodoh. Saat argumen memanas, petugas yang memakai tudung hitam menambahkan bahwa kita punya orang-orang yang harus diberi makan sebelum pria yang merekam mereka berdua berkata, aku tidak tahu kenapa kalian jadi agresif. Pekerja yang memakai tudung merah melanjutkan, sambil menunjuk ke arah jalan dengan ibu jarinya. Silahkan menyeberang jalan sekarang, karena kamu mencoba mengganggu mata pencaharian kami, bro. Aku akan tunjukkan padamu saatnya sekarang. Ayo, ayo. Blah, 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 blah. Pokoknya, kalau aku datang dan mengganggu uangmu saat kamu sedang mengecat dan menghias, dasar gak berguna. Aku akan datang dan melemparmu ke tembok, saudara. Dan melumuri cat ke seluruh tubuhmu. Suka deh mereka selalu bilang, saudara, saudara. Kayak, iya, aku akan melemparmu ke tembok. Tapi kamu saudaraku. Konyol banget. Lalu dia mulai membuka resleting rompi hitamnya. Tempat kamera video yang dipasang di tubuhnya terpasang. Sebelum menambahkan, bro, aku nggak akan biarkan siapapun mengganggu pekerjaanku. Kamu tahu, aku nggak mau ada yang mengganggu pekerjaanku. Ngerti kan? Seolah-olah dalam cerita ini, yang mengganggu pekerjaan itu orang yang direkam. Bukan si bodoh yang bilang mau memukul giginya sampai copot. Dipahami bahwa para petugas penegak hukum bekerja untuk Kingdom Service Group dan telah dikontrak oleh Dewan Harrow. Menurut situs webnya, perusahaan ini menyediakan layanan dukungan otoritas lokal yang berkomitmen membantu otoritas lokal menciptakan komunitas yang lebih aman, bersih, dan lebih ramah. Selamat datang di Harrow, teman-teman. Gigi Anda bisa dipukul sampai copot dan Anda bisa dilemparkan menembus dinding oleh petugas penegak hukum setempat. Selamat datang di New London, teman-teman. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Disebutkan, tim ahli kami menawarkan solusi dan strategi penegakan lingkungan serta keamanan komunitas yang disesuaikan untuk memerangi kejahatan lingkungan, mengurangi perilaku antisosial, dan meningkatkan kehidupan komunitas bagi para warga Anda. Selamat datang di London, manusia-manusia terhormat, di mana orang-orang Anda di sini untuk menjaga Anda tetap aman dengan memastikan Anda tidak punya gigi sehingga Anda tidak pernah harus menggigit siapapun. Bukankah itu luar biasa? Tidakkah Anda ingin pindah ke Harrow? Ngomong-ngomong, mereka juga menyediakan pelatihan kesehatan, keamanan, serta layanan kebersihan dan perekrutan. Dan klien-kliennya termasuk penyedia layanan kesehatan swasta, Bupa, NHS, dan Tesco. NHS adalah sistem medis, tuanku. Ngomong-ngomong, situs web Dewan Harrow menyatakan bahwa mereka telah bermitra dengan Kingdom Local Authority Support yang mendukung pekerjaan bersama penegakannya. Saat ini belum jelas apa yang mereka perdebatkan. Mengapa itu dimulai? Atau siapa pria yang merekam kejadian tersebut? Apa yang dikatakan pria ini? Mengapa dia merekam ini? Ngomong-ngomong, rekaman yang sudah banyak dibagikan di media sosial itu telah mendorong respon cepat dari Dewan Harrow. Tentu saja mereka tidak suka hal ini. Ini tidak baik untuk reputasi mereka. Pemerintah daerah telah mengecam insiden tersebut sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima, dan mengatakan bahwa petugas penegak hukum dalam video itu telah dipecat. Ya, memang seharusnya begitu. Petugas penertiban pemerintah daerah dipecat setelah mereka tertangkap kamera mengancam anggota masyarakat. Maksudku, ini adalah Borough Harrow di London. Kami menyadari adanya video yang beredar terkait perilaku dua petugas penegak hukum. Tindakan cepat diambil segera setelah insiden dan keluhan tersebut disampaikan kepada kami di Kingdom pada bulan Mei. Dan individu yang terlibat tidak lagi bekerja di Kingdom. Kami sangat serius menangani setiap kasus di mana petugas dengan sengaja mematikan kamera tubuh yang mereka kenakan. Ancaman kekerasan terhadap anggota masyarakat sama sekali tidak dapat diterima dan tidak akan ditoleransi. Ini, maksudku, bagaimana mereka bisa diterima bekerja sejak awal? Seperti yang dikatakan Bipet M, pertanyaannya tetap, bagaimana kalian bisa merekrut mereka sejak awal? Orang-orang seharusnya membayar pajak dewan di sini, karena kalian sepertinya mencucinya untuk preman, benar? Dan mari kita tonton videonya, karena kita sudah bilang akan menonton videonya.
Kalian semua sudah siap? Ayo. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Saya sudah bilang untuk memberitahu. Show you what I was gonna do. Kamu apa yang akan saya lakukan? Mari kita lihat. Maksud saya, Hidungku mati. Apa? Mati. Jadi dia matikan kamera tubuhnya. Bodoh. Dan seperti ada orang yang merekam kan? Itu sangat jelas. Kamu tidak bisa mendapatkan sudut itu tanpa seseorang yang merekam. jangan campuri urusanku. Dengar, kamu tahu apa yang kamu lakukan di sini. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Jangan panggil aku Akbar. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Sekarang kamu mencoba mengacaukan pikiranku. Aku tidak mengacaukan uangmu. Kamu mencoba mengacaukan uang kami. Sungguh, betapa respons yang sangat menyedihkan. Tidak ada yang mencoba mengacaukan uangmu. Kalianlah yang bodoh karena berpikir bisa mengatakan hal seperti ini dan lolos begitu saja. Ini hanya menunjukkan betapa parahnya keadaan di Inggris. Tidak. Datang ke geng sekarang juga. Kami akan tunjukkan padamu siapa yang berkuasa, bro. Kami akan tunjukkan padamu siapa yang berkuasa, bro. Kami akan pastikan kamu tidak bisa kerja lagi dan tidak bisa dapat uang karena kamu mencoba ikut campur dengan uang kami. Dan bro, kamu tahu apa yang aku lakukan pada orang seperti itu. Datang ke sini sekarang. Datang ke sini, bro. Kenapa aku harus datang ke sana? Kenapa aku harus datang ke sana? Mereka benar-benar bertingkah seperti masih di sekolah menengah. Ya, aku akan tunjukkan siapa yang paling hebat. Kamu pikir kamu lebih hebat dariku. Saudaraku, dia kuat. Dia besar. Maksudku, benar-benar. Ayo ikut kami sekarang. Kenapa pria itu harus ikut dengan kalian, bodoh? Tapi aku bukan orangnya. Sumpah, kalau aku nggak pakai seragam, aku bakal hajar kamu habis-habisan dan cabut semua gigimu. Kamu tahu itu. Kalau aku kasih satu pukulan, semua gigimu bakal copot. Kita punya orang-orang yang mencoba. Aku nggak tahu kenapa kamu jadi agresif. Aku nyebrang jalan sekarang karena kamu coba ganggu uangku, bro. Aku nggak coba ganggu kamu. Biar aku tunjukin siapa yang berkuasa. Ayo sini. Enggak, lakukan saja. Aku akan panggil polisi buat kamu. Dia bakal hajar kamu, tahu? Kamu tahu, dia bakal hajar kamu. Kamu tahu apa yang menurutku ironis dari video ini? Orang ini kayak, ya, kamu yang bakal kehilangan uang itu. Sekarang pria ini nggak bisa dapat kerja lagi gara-gara perbuatannya. Dan ini benar-benar klasik dari pola pikir seperti ini. Seolah-olah kita akan berperan sebagai korban. Kita akan berperan sebagai korban. Mereka selalu jadi masalahnya. Kamu yang ganggu kami. Kamu yang coba menyakiti kami. Padahal, kamu sendiri yang melakukan semuanya pada dirimu sendiri. Bodoh banget. Jangan ngomong hal kayak gini di depan kamera. Apa kamu nggak hidup di zaman sekarang? Apa kamu nggak sadar kalau sesuatu direkam di ponsel, orang-orang bisa menemukannya? Kenapa polisi? Karena kami bekerja sama dengan mereka. Dan kamu nggak tahu itu kan? Jadi ayo. Jadi dengarkan ini. Dengarkan apa yang dia katakan. Karena ini benar-benar penting dan signifikan untuk dipahami semua orang. Jadi buat kamu, dia bakal bikin kamu kacau, tahu nggak? Kenapa polisi? Karena kami bekerja sama dengan mereka. Kami punya orang-orang yang mencoba. Aku nggak tahu kenapa kamu jadi agresif. Aku nyebrang jalan sekarang karena kamu coba ganggu uangku, bro. Aku nggak coba ganggu kok. Aku bakal tunjukin siapa yang berkuasa. Ayo sini. Nggak, lakukan saja urusanmu. Aku akan panggil polisi untukmu. Dan dia bakal bikin kamu kacau, tahu nggak? Aku akan panggil polisi. Dia bakal menghajarmu. Terus orang itu bilang, kenapa polisi bakal menghajarku? Dengar apa yang dia katakan. Kenapa polisi? Karena kami bekerja sama dengan mereka. Dan kamu nggak tahu itu kan? Jadi, Karena kami bekerja sama dengan mereka. Dan kamu nggak tahu itu kan? Karena kami bekerja sama dengan mereka. Kamu nggak tahu itu kan? Mereka benar-benar berpikir begitu. Dan menurutku, ini hal yang paling menarik dari seluruh video ini. Mereka pikir mereka bisa membuat polisi melakukan apapun yang mereka mau. Dan memperlakukan orang dengan buruk karena itu yang mereka inginkan. Yang berarti kalau kita benar-benar menangkap yang tersirat, polisi itu cukup korup sampai bisa meyakinkan orang ini bahwa apa yang dia katakan itu benar. Bahwa ada polisi yang akan menuruti kemauan orang-orang ini lalu menghajarmu. jadi sekarang, gue bakal nunjukin sekarang siapa bosnya. Oke, keren. Jadi boleh saya bertanya sesuatu? Bro, gue nggak mau ada yang ganggu kerjaan gue, tau nggak? Apa gue pernah ganggu penghasilan lu waktu lu lagi ngecat dan ngerjain dekorasi? Dasar nggak berguna. Oke, biar gue tanya sama lu. Datang dan lempar lu ke hutan, bro, ke atap, bajingan, cat di seluruh badan lu, bro. Pokoknya, jadi ayo kita dengar apa yang mau didengar. Beberapa hal memang begitu konyol, nggak bisa nggak ketawa. Ayo kita dengar apa kata orang-orang ini, oke? September lalu, 2 petugas penertiban di Harrow menuduh seorang warga meludah di jalan, padahal pria itu mengaku tidak melakukannya, setelah mereka mendendanya 100. Carmel Shah, yang sejak itu telah dijatuhi hukuman, menerima surat denda tetap. Jadi, beberapa orang bilang dia merasa telah distereotipkan. Tapi juga begitu. Pokoknya, hal seperti inilah yang terus kita lihat. Dewan-dewan ini konyol, dan orang-orang ini tidak masuk akal. Dan semua orang hanya bilang, ya, itu kejadian satu kali saja. Padahal tidak. Mereka sudah dibuat percaya bahwa mereka bisa lolos dengan perilaku seperti ini, dan tidak akan ada apa-apa pada mereka. Dan menurutku, aku benar-benar merasa sudah saatnya hal ini berubah. Bukankah begitu? Terima kasih kepada penonton yang telah mengirimkan masalah ini.